Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Alexa Kalista dari kelas B dengan NIM 240951129. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan CBL yang berjudul Analisis Sistem Pemberian Pakan dan Pemeliharaan Terhadap Kesehatan dan Produktivitas Babi. Baik, masuk ke latar belakangnya. Jadi, peternakan babi merupakan salah satu sektor peternakan yang memiliki peran penting dalam penyediaan protein hewani dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Keberhasilan usaha peternakan babi sangat dipengaruhi oleh manajemen pemeliharaan yang baik, terutama dalam aspek pemberian pakan. Pakan merupakan faktor utama yang menentukan pertumbuhan, efisiensi produksi, reproduksi, dan kesehatan ternak. Sekitar 60-70% biaya produksi pada peternakan babi berasal dari biaya pakan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara tepat agar usaha peternakan tetap efisien. Selain kualitas dan kuantitas pakan, sistem pemeliharaan juga berperan penting dalam mendukung kesehatan dan produktivitas babi. Manajemen pemeliharaan meliputi kondisi kandang, ventilasi, kepadatan ternak, penyediaan air minum, sanitasi, biosecurity, serta pengelolaan limbah. Pemeliharaan yang baik dapat menciptakan lingkungan yang nyaman sehingga mengurangi stres, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menekan risiko terjadinya penyakit. Di lapangan, masih ditemukan berbagai kendala seperti pemberian pakan yang belum sesuai dengan kebutuhan nutrisi pada setiap fase pertumbuhan, sanitasi kandang yang belum optimal, serta penerapan biosecurity yang belum maksimal. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan ternak terhambat, penurunan efisiensi penggunaan pakan, meningkatnya angka kesakitan, hingga kerugian ekonomi bagi peternak. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap sistem pemberian pakan dan pemeliharaan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip manajemen peternakan yang baik serta dampaknya terhadap kesehatan dan produktivitas babi. Adapun rumusan masalah dari CBL ini yaitu yang pertama, apakah sistem pemberian pakan pada peternakan babi telah memenuhi kebutuhan nutrisi sesuai fase pertumbuhan? Yang kedua, bagaimana penerapan sistem pemeliharaan yang meliputi kandang, sanitasi, penyediaan air minum, dan biosecurity? Yang ketiga, bagaimana pengaruh sistem pemberian pakan dan pemeliharaan terhadap kesehatan dan produktivitas babi? Serta yang keempat, yaitu apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sistem pemberian pakan dan pemeliharaan pada peternakan babi. Selanjutnya, untuk tujuan dari CBL ini yaitu yang pertama, mengevaluasi sistem pemberian pakan sesuai kebutuhan nutrisi babi pada setiap fase pertumbuhan. Yang kedua, menganalisis penerapan sistem pemeliharaan di peternakan babi. Yang ketiga, mengetahui pengaruh sistem pemberian pakan dan pemeliharaan terhadap kesehatan dan produktivitas babi. Serta yang keempat, memberikan rekomendasi perbaikan sistem pemberian pakan dan pemeliharaan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama, sistem pemberian pakan pada babi. Pemberian pakan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan usaha peternakan babi. Pakan harus mampu memenuhi kebutuhan nutrisi ternak sesuai dengan umur, fase pertumbuhan, dan tujuan pemeliharaan. Secara umum, babi memerlukan nutrien berupa energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, asam amino esensial, serta air dalam jumlah yang seimbang. Kebutuhan nutrisi pada setiap fase pertumbuhan berbeda. Anak babi atau biasa disebut dengan starter membutuhkan kandungan protein dan energi yang lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan jaringan tubuh. Sedangkan babi fase grower dan finisher memerlukan ransum yang disesuaikan untuk meningkatkan pertambahan bobot badan secara efisien. Pada induk bunting atau menyusui, kebutuhan nutrisi meningkat untuk menunjang perkembangan janin dan produksi susu. Selain memperhatikan kandungan nutrisi, kualitas bahan baku pakan juga harus dijaga agar bebas dari jamur, toksin, maupun kontaminan lain yang dapat mengganggu kesehatan ternak. Frekuensi dan jumlah pemberian pakan harus disesuaikan dengan umur dan kondisi fisiologis babi. Pakan yang diberikan secara teratur dengan kualitas yang baik akan meningkatkan konsumsi pakan, memperbaiki efisiensi konversi pakan, mempercepat pertumbuhan, serta meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Sebaliknya, pemberian pakan yang tidak sesuai kebutuhan nutrisi dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat, penurunan produktivitas, gangguan metabolisme, hingga meningkatkan risiko penyakit. Yang kedua, sistem pemeliharaan babi. Selain pakan, sistem pemeliharaan yang baik sangat berperan dalam menjaga kesehatan dan produktivitas babi. Manajemen pemeliharaan meliputi kondisi kandang, ventilasi, kepadatan ternak,
penyediaan air minum, sanitasi, pengelolaan limbah, serta penerapan biosecurity. Kandang harus dirancang agar pemberian kenyamanan bagi ternak dengan sirkulasi udara yang baik, suhu dan kelembapan yang sesuai, serta pencahayaan yang cukup. Kepadatan kandang juga perlu diperhatikan karena kandang yang terlalu padat dapat meningkatkan stres, persaingan memperoleh pakan, serta mempercepat penyebaran penyakit. Ketersediaan air minum yang bersih harus dijaga setiap saat karena air memiliki peran penting dalam proses metabolisme, pencernaan, dan pengaturan suhu tubuh. Kebersihan kandang perlu dipelihara melalui pembersihan rutin, pembuangan limbah yang benar, dan desinfeksi secara berkala untuk mengurangi jumlah mikroorganisme penyebab penyakit. Selain itu, penerapan biosecurity seperti pembatasan keluar masuk orang dan kendaraan, karantina ternak baru, penggunaan peralatan yang bersih, serta pengendalian hama merupakan langkah penting untuk mencegah masuk dan menyebabnya agen penyakit di lingkungan peternakan. Sistem pemeliharaan yang baik tidak hanya meningkatkan kesehatan ternak, tetapi juga mendukung kesejahteraan hewan atau animal welfare, sehingga babi dapat tumbuh secara optimal. Dan yang ketiga yaitu pengaruh sistem pemberian pakan dan pemeliharaan terhadap kesehatan dan produktivitas babi. Pemberian pakan dan sistem pemeliharaan merupakan dua faktor yang saling berkaitan dalam menentukan kesehatan dan produktivitas babi. Pakan yang berkualitas akan memberikan nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta memperbaiki performa, reproduksi, dan produksi. Namun, manfaat tersebut tidak akan optimal apabila sistem pemeliharaan kurang baik. Lingkungan kandang yang kotor, ventilasi yang buruk, atau sanitasi yang tidak memadai dapat menyebabkan ternak mengalami stres dan lebih rentan terhadap penyakit infeksi, sehingga pertumbuhan menjadi terhambat meskipun kebutuhan nutrisi telah terpenuhi. Produktivitas babi dapat diukur melalui beberapa indikator seperti pertambahan bobot badan harian, efisiensi penggunaan pakan, angka kematian, dan performa reproduksi. Apabila sistem pemberian pakan dan pemeliharaan diterapkan dengan baik, maka nilai ADG akan meningkat, FCR menjadi lebih efisien, kejadian penyakit menurun, dan produktivitas peternakan menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, manajemen yang kurang tepat dapat menyebabkan pemborosan biaya pakan, meningkatnya penggunaan obat-obatan, tingginya angka kematian, serta menurunkan keuntungan usaha peternakan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem pemberian pakan dan pemeliharaan perlu dilakukan secara berkala. Perbaikan dapat dilakukan melalui penyusunan ransum yang sesuai kebutuhan nutrisi, penggunaan bahan pakan berkualitas, peningkatan sanitasi kandang, penyediaan air minum yang memadai, serta penerapan biosecurity yang konsisten. Dengan penerapan manajemen yang baik, kesehatan ternak dapat dipertahankan, produktivitas meningkat, dan usaha peternakan babi menjadi lebih efisien serta berkelanjutan. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemberian pakan dan pemeliharaan merupakan dua faktor utama yang menentukan kesehatan dan produktivitas babi. Pemberian pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi sesuai fase pertumbuhan, didukung oleh sistem pemeliharaan yang baik, sanitasi yang memadai, serta penerapan biosecurity yang konsisten, akan meningkatkan performa produksi dan menurunkan risiko penyakit. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan manajemen secara berkala perlu dilakukan agar usaha peternakan babi dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Adapun saran dari saya yang mungkin bisa dapat diterapkan yaitu yang pertama, menyusun ransum sesuai kebutuhan nutrisi pada setiap fase pertumbuhan babi. Yang kedua, menjaga kebersihan kandang, kualitas air minum, dan ventilasi agar lingkungan tetap nyaman bagi ternak. Lalu yang ketiga, menerapkan biosecurity dan sanitasi secara konsisten untuk mencegah penyakit. Yang keempat, melakukan pemantauan rutin terhadap pertumbuhan, konsumsi pakan, dan kondisi kesehatan babi sebagai dasar evaluasi manajemen peternakan. Serta yang kelima, yaitu memberikan pelatihan kepada peternak mengenai manajemen pakan dan pemeliharaan yang baik agar produktivitas dan kesejahteraan ternak terus meningkat. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.